Kalau perundingan tentang cita-cita bangsa ini harus kita lakukan, pertanyaan mendasarnya, Republik hingga hari ini hidup dengan apa? Hidup dari mana? Siapa presiden di Republik ini yang patut bangga dan mengatakan dia berhasil? Tidak ada. Republik ini hidup dari pajak rakyat kok. 82% pajak rakyat yang menghidupi kelangsungan Republik ini. Nggak ada presiden yang perlu merasa bangga. Dan pajak rakyat yang dibayarkan oleh rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk iuran BPJS. Pendidikan juga tidak gratis. Ketika sakit dia harus berurusan bagaimana mengaktifasi BPJS-nya. Sementara di tengah itu kita diperlihatkan presiden membagi-bagi kekuasaan, melahirkan badan dan lembaga, memboroskan uang negara. Presiden melahirkan lumbung korupsi baru namanya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Istana sedang memperlihatkan kita bahwa negara sedang dikelola secara ugal-ugalan. Kebijakan-kebijakan politik istana itu tidak mempertimbangkan rasionalitas dan akal sehat. Jadi kalau kemudian hari ini ada orang berdiri dan mengatakan Presiden Prabowo berhasil, ya dia berhasil. Dia berhasil menyusun fondasi rusaknya Republik ini. Maka harus dihentikan. Solusi terbaik yang harus dilakukan. Satu di antaranya presiden harus mundur. Dia nggak bisa perbaiki Republik ini. Nilai mata uang rupiah melemah, IHSG melemah. Daya beli segala macam. Problem utamanya presiden. Tidak ada dalam sejarah Republik ini seorang presiden menjadi objek taruhan dalam polimarket. Market digital. Tidak ada dalam sejarah Republik ini. Hanya Presiden Prabowo menjadi objek taruhan di bursa pasar digital, polimarket. Yang kedua, sekarang ini beredar meme sell Indonesia. Dan di luar negeri orang mengatakan kita mau beli Indonesia, jual aja. Jual aja Indonesia. Jadi ada soal yang serius dalam kita bernegara. Maka yang harus kita potret hari ini adalah apa masalah besar bangsa ini. Pintu masuknya adalah rusaknya sistem politik, monopoli partai, peran DPR yang mandek, semua tidak berfungsi. Terus kita bicara bernegara. DPR hari ini bukan sekedar dayang-dayang, dia menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Juru bicara presiden, DPR. Anda bisa bayangkan fungsi check and balance tidak berfungsi. Lalu negara kita harapkan siapa yang mengawasi. Lalu rakyat ditekan untuk tidak berpendapat. Lalu semua orang di forum ini mengatakan Presiden Prabowo hebat. Hebat apanya? Pidatonya semua. Ya saya mau mengatakan di pikiran presiden hanya satu. Dia adalah penguasa. Dan Republik ini dia memiliki kewenangan, dia memiliki kekuasaan penuh untuk dia mengatur arah Republik ini. Rakyat ini dianggap semacam kita ini bukan pemegang saham yang sah. Kalau kita mau buat analogi, apa sih tujuan kita bernegara? Tujuan kita bernegara itu adalah kita bentuk sebuah negara, ada rakyat, ada wilayah, ya. Kemudian ada sumber daya alam. Kita memerlukan sebuah pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah itu ditugasi ngurusi kemampuan rakyat. Itu mengapa pasal 33 kita tempelkan pada undang-undang dasar supaya negara tidak memeras pajak ke rakyat dan hidup dari pajak rakyat.